standar atau KDK kebutuhan dasar kesehatan ini yang akan diberlakukan tahun depan dengan Perpres 64 ini akan mendorong pertama bahwa peserta non PBI yaitu peserta mandiri dan peserta PPU ini akan keberatan ya karena mereka sudah membayar premi namun manfaatnya atau fasilitas yang didapat akan berkurang karena adanya standarisasi tadi. Itu yang pertama, bahwa peserta non PBI yang sudah membayar itu tentu akan timbul penolakan di sana atau paling tidak keberatan karena manfaatnya turun. Bagi yang PBI yang 130 juta yang disebut Pak Odang tadi tentu tidak ada masalah karena mereka menerima manfaat itu dengan tidak membayar iuran karena iurannya ditanggung negara. Nah, tapi keberatan akan datang dari peserta mandiri. Itu satu. Kedua, dengan adanya itu maka akan ada dorongan bagi peserta non PBI ini untuk lebih membutuhkan asuransi swasta, asuransi komersial. Disitulah COB itu yang tadi disinggung. Jadi ada dua soal di sini. Pertama, keberatan dari peserta non PBI karena dia membayar tapi dapat kurang. Kedua adalah ada dorongan orang untuk ke swasta, ke komersial. Itu bagus. Artinya industri itu bagus. Dalam arti industri asuransi komersial, asuransi kesehatan ini akan menerima limpahan karena orang berpindah dari BPJS kesehatan, setidaknya dia butuh kualitas. Bagi yang membutuhkan luxury, butuh kenyamanan, butuh comfort situation gitu ya, mereka akan lebih cenderung untuk memilih komersial. Bagi yang membutuhkan luxury ya, tapi kalau yang hanya membutuhkan jaminan dasar, mereka tetap akan tinggal dengan BPJS. Jadi ada dorongan positif di sini, maka asuransi komersial swasta akan tumbuh mendapatkan spillover dari kelas standar ini begitu. Itu yang patut disyukuri dengan kelas-kelas. Justru dorongan positif ya Pak? Ya, itu dorongan positif karena selama ini kan COB atau Coordination of Benefit itu kan masih jadi pangkal soal gitu ya karena BPJS-nya masih sangat kuat sehingga komersial tidak bisa berjalan. Nah, tapi dengan kelas standar ini dengan sendirinya akan ada spillover dari BPJS ke komersial begitu. Jadi saya menyambutnya positif, hanya tinggal bagaimana PPU ini yang tadi keberatan itu yang tidak mampu. Kalau yang mandiri yang masih mampu mengiur, sekalipun dia turun dia akan pindah ke swasta, tapi yang sama sekali tidak mampu mengiur, itu akan ada desakan untuk memperbesar jumlah PBI, gitu. Karena dari 230 juta peserta sekarang PBI-nya saja sudah 130 juta, maka akan bertambah lagi PBI. Nah, disitulah tekanan pada fiskal tadi yang disebut Pak Odang tadi, bahwa peserta yang akan minta untuk bergabung dengan PBI itu akan semakin besar. Jadi intinya dua, bagi yang yang ability to pay-nya rendah, dia akan lari ke PBI, tapi bagi yang butuh luxury, butuh quality, dia akan lari ke komersial. Begitu.